Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan 20 poin rencana untuk mengakhiri perang di jalur Gaza yang salah satu poinnya adalah pembebasan sandera. Lebih lengkap akan kami bahas hal ini bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Prof. Hik, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, baik, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dorongan poin ini dikeluarkan oleh Amerika Serikat yang sampai dengan saat ini belum menyatakan sikap atas kedaulatan Palestina. Bahkan terakhir yang kita ingat di dalam UNGA waktu itu. Ini hal baru atau justru ada hal lain yang perlu kita perhatikan di sini? Jadi gini, yang kita perlu pahami adalah setelah debat yang disampaikan oleh Presiden Trump, kemudian ada juga sejumlah presiden, itu ada meeting, sideline meeting antara Presiden Trump dengan negara-negara Arab, termasuk di dalamnya ada Indonesia, Bapak Presiden Prabowo. Pada waktu itu kita mungkin lihat ya. Iya. Di situ pada waktu Presiden Trump memuji Bapak Presiden Prabowo terkait dengan pidatonya. Nah, dalam konteks pembicaraan di situ sebenarnya beliau-beliau membahas tentang poin-poin yang bisa disepakati antara negara-negara Arab, Palestina, lalu kemudian juga dari pihak Israel. Nah, di dalam konteks itu, kalau kita cermati ketika Bapak Presiden kembali dari Amerika Serikat, beliau mengatakan bahwa ada terobosan, tapi beliau masih belum bicara. Nah, dalam konteks terobosan itulah sebenarnya ini yang hari kemarin ini Presiden Trump bertemu dengan Perdana Menteri Netanyahu untuk membahas tentang proposal yang sudah dibahas dengan negara-negara Timur Tengah, dengan termasuk Indonesia, untuk disampaikan kepada Perdana Menteri Netanyahu. Dan dalam proposal itu memang serangan akan dihentikan dengan catatan Hamas akan menyerahkan hostages sandera, termasuk juga jenazah-jenazah yang selama ini masih ada di Hamas. Lalu kemudian akan ada pemerintahan sementara. Ya, pemerintahan sementara kalau kita lihat di media ada yang mengatakan Tony Blair yang akan memimpin atau siapa dan lain sebagainya. Yeah. Nah, tapi pemerintahan sementara ini mempersiapkan agar Palestina menjadi sebuah negara. Nah, dalam konteks Palestina menjadi sebuah negara, nanti pemerintahan sementara ini akan yang memanage Palestina, lalu kemudian membuka bantuan dan lain sebagainya, dan kemudian juga melakukan rekonstruksi, di mana rekonstruksi itu nanti biayanya akan didanai oleh negara-negara Timur Tengah. Baik. Untuk membangun kembali Palestina di Gaza. Tapi kalau mencermati poin ke-9, Gaza akan diperintah di bawah pemerintahan transisi sementara dalam sebuah komite Palestina yang diketuai dipimpin langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Anda membaca salah satu poin itu dan dari keseluruhan poin itu, ini menguntungkan Palestina? Menurut saya tidak ya. Seharusnya yang memimpin pemerintahan sementara itu harusnya orang yang netral ya. Saya nggak tahu apakah sudah didisclose nama Presiden Trump yang akan memimpin, karena dalam berita yang beredar itu nama Tony Blair. Tapi kalau menurut saya juga Tony Blair ini kan ada trauma juga bagi negara Timur Tengah, karena masalah Palestina ini kan bermula dari Inggris, Menteri Luar Negerinya yang memungkinkan orang-orang Yahudi di Eropa untuk membangun negara Israel. Nah, saya sih mengusulkan kalau bisa sih ada tokoh-tokoh dari Indonesia ya, seperti Pak JK yang memimpin pemerintahan transisi ini. Bahkan kalau perlu mungkin Pak SBY, karena sudah punya pengalaman memerintah suatu negara begitu. Jadi ini yang kita masih belum tahu, yang belum diumumkan. Tapi saya yakin setelah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat dengan Perdana Menteri Netanyahu, ini akan disampaikan. Ada yang mengatakan 20 poin, tapi ada juga yang mengatakan 21 poin. Sehingga singkatnya, Prof, kalau Anda melihat ini masih belum sepenuhnya menguntungkan Palestina, maka kedepannya harus mempertimbangkan apa lagi selain masalah keketuaan pemerintahan transisi itu, agar dua-duanya diuntungkan nih, terutama Palestina yang sampai saat ini masih banyak korban berjatuhan. Yang pasti adalah Palestina akan segera dimerdekakan ya setelah ada pemerintahan transisi ini, dan itu sudah disepakati, artinya Israel yang akan mengakui Palestina menjadi sebuah negara merdeka. Nah, tapi ada keberatan-keberatan ketika pemerintahan berikutnya ini akan diisi oleh Hamas. Dari pihak Fatah, Presiden Abbas mengatakan bahwa Hamas tidak akan ikut serta. Nah, kita nggak tahu seberapa jauh Hamas akan ikut serta, dan kemudian juga
bagaimana peran Iran ya yang biasanya akan membantu Hamas kalau misalnya ada serangan-serangan Hamas ke Israel seperti itu. Proyeksi Anda Indonesia akan merespon bagaimana dengan 20 atau 21 poin ini? Saya rasa akan responnya positif ya, karena Bapak Presiden mungkin sudah diberitahu oleh Presiden Trump ketika pertemuan sideline di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan seperti Bapak Presiden sampaikan bahwa kita menunggu adanya terobosan ya. Bahkan kalau saya lihat dari pidato Bapak Presiden ada indikasi memang Palestina akan segera dimerdekakan, meskipun beliau memberikan catatan bahwa Indonesia akan mengakui Israel sebagai sebuah negara kalau Israel mengakui Palestina menjadi negara, dan kemudian masalah keamanan sudah disampaikan akan menjadi jaminan dari masyarakat internasional, di mana Indonesia kalau ada peacekeeping operation oleh PBB nanti Ya. kita akan terbang sampai 20.000 pasukan seperti itu. Baik, Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore, Prof.